Pak Mendak tadi mengatakan salah El Nino. Ya enggak. Kalau salah El Nino, kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil? Kita jangan dibodoh-bodohi semuanya dengan alasan El Nino. Rezeki Allah yang ngatur, ikhtiar Anda yang lakukan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memicu kritik dari anggota DPR terkait kebijakan impor beras. Salah satu anggota DPR yang merasa kecewa adalah Evita Nursanti dari fraksi PDIP. Menurutnya, pemerintah seakan-akan membodohi masyarakat dengan alasan El Nino sebagai penyebab kenaikan harga beras. Padahal di negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia, harga beras tetap stabil meskipun penyebutan alasan yang sama. Evita juga mempertanyakan, mengapa masalah serupa hanya terjadi di Indonesia, dan mengkritik pemerintah yang kurang mampu mengantisipasi harga beras yang melambung tinggi. Pemerintah, menurutnya, tak hanya melakukan langkah penyelesaian sesaat yang seolah hanya sebagai pemadam kebakaran daripada mencari akar masalah yang mendasar. Namun, permasalahan harga beras yang melambung tinggi bukanlah masalah baru di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, kenaikan harga beras sering menjadi isu mengundang sorotan publik. Banyak faktor yang mempengaruhi harga beras, seperti cuaca, impor, kapasitas produksi dan distribusi, dan masih banyak lagi. Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, Indonesia harus memastikan pasokan beras yang stabil dan terjangkau bagi masyarakatnya. Namun, upaya pemantauan dan pengendalian harga beras hingga kini belum sepenuhnya berhasil dan masih banyak permasalahan yang harus dihadapi. Mungkin saatnya pemerintah harus mencari solusi jangka panjang bagi masalah harga beras ini, daripada hanya mencari solusi sesaat saat harga beras melambung tinggi. Perlu adanya kerjasama lintas sektor antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha lainnya untuk mengoptimalkan produksi beras di Indonesia. Selain itu, upaya memperkuat sistem distribusi dan pengawasan harga juga perlu dilakukan, sehingga masyarakat Indonesia bisa memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Seringkali, permasalahan harga beras terlihat sebagai masalah teknis yang hanya muncul saat adanya tentangan cuaca atau masalah dalam pasokan. Namun, masalah ini juga bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak serta aspek. Oleh karena itu, solusi jangka panjang bagi masalah harga beras ini harus dimulai dari upaya kolaboratif yang melibatkan banyak pihak dan mengambil pendekatan yang holistik. Sekali lagi, bukan lagi saatnya mencari solusi sesaat, namun upaya jangka panjang perlu dilakukan sekarang juga. Indonesia saat ini mengalami kondisi di mana harga beras semakin melambung tinggi, namun harga gabah justru semakin turun. Kehadiran Bulog sebagai institusi yang ditugaskan untuk menjaga ketahanan pangan menjadi relevan untuk dibahas. Dalam video ini akan membahas tentang apa sebenarnya Bulog itu, dan apa perannya di tengah situasi seperti ini. Beras adalah makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, saat ini harga beras terus melambung tinggi di pasaran. Terlebih, di sisi lain, harga gabah yang menjadi bahan baku beras justru mengalami penurunan. Hal ini tentu sangat merugikan petani. Kemudian, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Badan Urusan Logistik Bulog yang bertanggung jawab dalam menjaga ketahanan pangan? Bulog sendiri sebenarnya adalah sebuah institusi yang bertanggung jawab atas distribusi beras. Pemerintah memberikan kepercayaan pada Bulog untuk mengelola stok beras, serta melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Namun, kenapa Bulog kerap dituduh tidak mampu menjalankan tugasnya? Bulog sebagai sebuah perusahaan negara tentu diharapkan mampu bekerja secara efisien dan profesional. Namun, kenyataannya, Bulog kerap kali diwarnai dengan kasus korupsi, sehingga kredibilitasnya menjadi dipertanyakan saat ini. Pemerintah pun sedang mengkaji ulang peran Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Namun, di sisi lain, peran penting Bulog juga tak bisa dianggap remeh. Dalam situasi sulit seperti saat ini,
Bulog berperan dalam menjaga stabilitas harga beras. Dengan melakukan operasi pasar, Bulog pun juga bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial beras bagi masyarakat yang membutuhkan. Saat ini, dengan harga beras yang semakin mahal dan harga gabah yang terus merosot, masyarakat semakin bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Bulog, walaupun dalam praktiknya masih ada yang harus diperbaiki. Tidak bisa dipungkiri bahwa Bulog masih memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas harga beras dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, bahwa kredibilitas dan efisiensi Bulog harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kerjasama lintas sektor dapat membantu mengatasi masalah harga beras dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain meningkatkan kapasitas produksi beras di Indonesia. Petani harus diberikan akses yang lebih baik ke peralatan modern, teknologi pertanian, dan pelatihan yang sesuai. Hal ini akan membantu meningkatkan hasil panen beras dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga harus terlibat dalam upaya ini untuk memastikan alokasi anggaran yang cukup bagi sektor pertanian. Peningkatan ekspor beras. Pemerintah dapat membuka pasar ekspor yang lebih luas, sehingga akan meningkatkan permintaan global untuk beras Indonesia. Selain itu, bisnis pengolahan beras juga perlu didorong untuk memproduksi bahan makanan olahan yang bernilai tambah tinggi, misalnya beras organik, kue ketan, atau mie. Meningkatkan sistem distribusi dan pengawasan harga, dalam rangka untuk memastikan akses pasokan beras yang stabil bagi masyarakat. Pemerintah harus memperkuat sistem distribusi beras dan pengawasan harga, sekaligus mengurangi resiko penyalahgunaan pasar. Mendorong investasi swasta dalam sektor beras. Keterlibatan bisnis swasta dapat membantu memperkuat nilai tambah dan inovasi dalam sektor beras. Perusahaan dapat mengembangkan produk beras baru dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti beras olahan, kemasan beras dengan merek, atau beras organik. Kerjasama lintas sektor juga menawarkan cara-cara kolaboratif untuk mengatasi permasalahan harga beras. Tidak hanya mempunyai dampak positif bagi masyarakat Indonesia, namun juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu memenuhi permintaan global. Kerjasama lintas sektor yang efektif akan memungkinkan solusi masalah harga beras yang holistik dan berkelanjutan bagi Indonesia.